selamat pagi. Kembali lagi di channel Desi You. Mau bahas tentang alat-alat industri kimia yang saya mohon maaf banget karena lama belum selesaikan materi ini karena harus subsidi silang ya, kayak perekonomian Indonesia. Jadi ada materi yang belum saya sampaikan. Sketsa kita kan kemarin ada 6 poin ya. 1. Penyimpanan bahan, alat pengumpan, alat transportasi, produksi ukuran, screening, dan pemisahan pada cair dan gas. Yang baru saya jelaskan baru penyimpanan bahan sama alat pengumpan. Jadi saya masih punya hutang 4 materi dan mohon banget nanti bakal maraton ya, di sini. Jadi harus cicil ya. Tapi saya juga nanti kalau misalkan memberikan tugas, saya harapkan 1 minggu dari video yang saya tayangkan. Nanti kalau ada maraton lagi juga saya upayakan dengan optimal ya. Kalau ini sebulan berarti kurang lebihnya. Kita lihat bagaimana nanti pelaksanaannya segala macam. Saya harapannya sih 4 minggu masih bisa ke Uber dengan materi ini dan tidak lagi, karena kalau ini saya Uber nanti ya saya masih ada 3 materi lagi yang belum 3 mata kuliah lagi yang belum saya selesaikan. Saya mohon maaf banget karena ada beberapa hal yang dicek lagi materinya ya, nggak oke-nya. Jadi kadang-kadang harus agak contemplate dulu ya, kayak konsentrasi sebentar ya. Walaupun WFH banyak konsentrasi saya jatuh ke sini dan akhirnya itu ya lumayan ya, lebih berat dibandingkan ngajar biasa sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga WFH ya, karena juga siklus kita juga berubah dari makan, tidur, dan kawan-kawan karena aktivitasnya juga di depan laptop segala macam ya. Jadi saya mohon maaf banget dan semoga kalian maklum, dan moga kalau nggak salah sih UASnya mah setelah Lebaran setahu saya mah, kalau ngelihat dari siklus kita ya. Jadi sangat jauh aman sekali ya. Dan yang mau mudik saya nggak tahu ya, nggak jawab ya. Silakan dijawab masing-masing. Kalau saya sih mengamankan diri dibanding kenapa-napa nanti di jalan ya. Ya pulang aman, pulang kesini lagi nggak aman, waduh ya, taruhannya nyawa masanya ya. Mungkin ibu lebay aja deh gitu ya, nggak tahu ya, itu masing-masing, jawaban masing-masing ya, saya tidak ikut campur ya. Kalau kamu ambil tindakan yang mana silakan saja. Oke, itu aja introduction-nya. Kita tutup enggak ya, kita mulai kuliahnya. Karena saya hari ini mau ngejelasin produksian ukuran. Saya akan materinya lompat-lompat ya ceritanya ya, sama yang kayak di Serdos. Saya bilang apakah dosennya runut memberikan materi? Enggak, saya mah ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya temui di lapangan. Beda ceritanya kalau kita sudah stabil itu maksudnya ini kan angkatan kedua ya saya mengajar, sehingga adaptasinya juga lumayan ya. Saya bilang kenapa? Begitu kamu jadi semester 2 maka ada semester 4. Nah semester 4 itu kan materi baru, kita akan ngulik segala macam. Kalau itu udah stabil, misalkan 4 angkatan sudah ada, mungkin materinya kan sudah tersusun ya, jadi kayak udah ada relnya segala macam, jadi mungkin juga jadi lebih nyaman ya. Oke, saya mau ke buku masih a guide punyanya si Ulrich ya, ceritanya di sini. Sebelumnya saya menjelaskan conveyor atau feeder, pengumpan itu ada di halaman 70 di sini. Tapi nyatanya kalau di PDF-nya mah halaman 84. Salah lagi. Kalau ngeklik di sini halamannya 84. Tapi kalau yang di halaman buku aslinya adalah halaman 70, dan itu dibahas dari halaman 70 sampai 74, hanya 5 lembar ya, hanya 5 lembar. Sedangkan saya mau jelasin crusher, mill, dan grinder. Crusher, mill, dan grinder itu jadi masuknya nanti ke produksi ukuran. Screennya belum ada di situ materinya, jadi masih nyari lagi ya. Jadi hari ini saya menjelaskan bab bagian 4 ini karena setelah alat pengumpan, buku a guide itu nggak langsung alat transportasi. Jadi daripada saya mencari materi-materi ubek ya, masalahnya ya, bahasanya ya, ubek setiap halaman. Jadi saya mengurutkan aja dulu berdasarkan dari buku a guide. Jadi
sayanya tidak sibuk kemana-mana. Ya, itu alasannya sebenarnya ya, bukan maunya saya, bukan sebenarnya. Tapi itu alasan saya ya, jangan diikuti ya. Oke, Crusher Mill and Grinder. Di halaman 74, kliknya halaman 88. Berapa halaman itu jadi? 74 itu 9, 10 halaman. Oke, ini materi yang kemarin ya, yang alat pengumpan. Nah, ini dia Crushers, Mill and Grinders. Aduh. Kali ini saya tidak menambahkan bahasa Inggris, saya langsung saja translatekan di sini ya. Nanti ada beberapa kata-kata yang mungkin akan kesulitan, jadi bahasanya tetap Inggrisnya. Ya, kayak hammer mills. Palu penggiling. Jadi bingung ya. Jadi membingungkan, dan juga kadang-kadang antara mills grinder itu bahasanya jadi membingungkan ya. Intinya mah menghancurkan, cuma bedanya nanti adalah di bagian ukuran ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya. Dia di antara crusher, mill, and grinder, penghancur, penghalus, dan penggiling. Di antara operasi pemrosesan yang paling kuno, penggilingan, milling di sini, tuh kan artinya beda kan sini milling, penggilingan, ya kan? Jadi sini bisa penggilingan, ini paling green juga penggilingan. Jadi millings itu dia size reduction atau comminution. Jadi milling itu di sini saya kasih highlight, dia adalah penurunan ukuran dia atau comminution. Comminution ini di sini artinya penumbukan, ya ditumbuk. Berarti kesannya dia dari ukuran yang kecil. Kalau numbuk itu kan kamu keingetannya adalah numbuk apa ya enaknya ya? Merica, nggak ngerti lagi dah takutnya. Beras ya ditumbuk. Ya, jadi tepung beras. Itu penumbukan. Dan kita kan pakai alu ya. Alu itu gini deh. Alu. Alat tumbuk alu. Ini dia ya. Tapi kalau yang di desa yang ini nih, dia agak besar. Jadi bisa 1-2 orang itu alu ya, penumbukan. Ini mortar kalau ini ya. Ini nih yang dipakai. Ini dia. Ini yang di desa-desa seperti ini. Ya, ini beras nih. Nah, ini kalau yang di model kita. Ya, oke, saya balik lagi materinya. Jadi milling itu size reduction atau comminution, dia adalah di situ adalah penumbukan ya. Jadi saya kasih arti dulu di sini ya. Pereduksian, ukuran, atau penumbukan. Jadi kalimat ini taruh di sini tuh biar mudah mencarinya ya. Ya masing-masing dari orang punya cara masing-masing ya. Kalau kamu mau taruh di mana ya monggo ya, taruh di handphone atau gimana gitu ya. Jadi milling itu dikembangkan untuk mengubah atau mengkonversi biji-bijian menjadi tepung bagi roti ya, untuk roti dan bahan makanan lainnya. Memang banyak keseluruhan pabrik pemrosesan dikenalkan para pekerja sebagai milling atau penggiling, yang mengilustrasikan pentingnya dari penggilingan bahan tambang, pengolahan mineral, pembuatan semen, metalurgi, produksi kertas, pemrosesan bahan pangan, dan banyak operasi produksi bahan kimia lainnya. Nah, tipe peralatan ini tuh hampir banyak variasinya dalam pengaplikasian. Tetapi mekanisme yang mendasari produksian ukuran menjadi 4 kategori. Hal ini berupa kompresi, impaksi, penggesekan atau penggosokan, dan pemotongan. Kesan kepikiran saya adalah delima batu ya, sesuai ya berarti. Jadi ini saya kasih tanda ini ya. Lalu saya kasih tanda di sini adalah milling. Inti dari milling ya. Oke. McCabe dan Smith di situ dilambangkan 30 itu maksudnya apa sih? Daftar pustaka ya. Jadi jangan sampai kaget 30 tuh angka, bukan. Ini daftar pustaka angka 30 ini. Saya kasih dulu ya.
Jadi kalau yang kemarin itu loh yang pakai di alat tulis teknik penulisan ilmiah, ya ini daftar pustaka. Dia bisa pakai Vancouver, dia bisa pakai IEEE, terus dia bisa pakai AVA. Ya, ini teknik penulisan daftar pustaka. McCabe dan Smith itu buku salah satu yang ada di teknik kimia yang sebenarnya juga di temennya Jean Koplis. Temennya Jean Koplis yang ini. Tuh. Ya, Jean Koplis ini ceritanya. Dan Jean McCabe itu dipakai untuk salah satunya operasi teknik kimia dari 1 sampai 3 ya, dari reaktor, terus juga ada alat industri sebenarnya ya di sana. Jadi McCabe dan Smith itu menyebutkan bahwa the nutcracker itu kan alat pemecah ya, nut itu yang dimaksud bijian keras nih. Ini yang membingungkan. Jadi saya tetap mengartikan the nutcracker, tapi saya kasih di sini alat pemicu bijian keras ya. Terus the hammer, palunya ya atau alunya ya. The file tetap ya. Saya pikir the file ini bahan materialnya. Dan juga shears, ini kayak kikir. Kikir itu buat menghaluskan ya. Adalah alat yang umum ya, alat manual. Jadi kalau manual tuh pakai tangan ya segala. Kikir kan kayak kalau kamu nemuin tuh gampang ya sebenarnya, di potong kuku kamu itu ada alat kikir menghaluskan ya. Itu kamu bisa lihat di sana menghaluskan itu. Atau kalau kamu di alat-alat besi dia namanya amplas. Amplas kasar, amplas halus ya. Terus di sini dia bilang menyebutkan bahwa the nutcracker, the hammer, the file, and the shears itu the kikir itu adalah peralatan yang umum digunakan secara manual sebagai peralatan yang sebagai peralatan untuk menghancurkan padatan dengan caranya masing-masing. Ya, jadi ada alatnya di sini. Terus kalimat crushing, penghancuran, dan the grinding itu penggilingan juga, bingung ya, bentar ya. Itu populer penggunaannya. Sugesti sebuah tipe yang untuk melakukan hal tersebut ya, maksudnya untuk motong, untuk ngancurin itu ya maksudnya. Jadi crushing sama grinding itu umum dipakai dan itu sebuah sugesti, tipe dari sugesti untuk melakukan hal yang tadi bisa dia mau ngalusin, ngancurin, dan mau the hammer tadi. Nah, di proses terminologinya mereka itu adalah crushing sama grinding itu menyediakan ya atau membagi mesin bahwa bongkahan atau batu besar dari yang menghancur biji-bijian itu menjadi lebih kecil dan bubuk. Nah, kalau yang kalau di sini dia mengartikan untuk crushing sama grinding, menghancurkan biji-bijian menjadi lebih umum. Saya kasih highlight dulu di sini. Lalu saya kasih highlight lagi di sini. Jadi kesannya crushing itu buat ngasilin biji-bijian yang lebih kecil, karena ini kan urutan ya kalimatnya ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia juga seharusnya demikian sih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kan ini crushing, ini grinding. Jadi seakan-akan pulverized smaller grain ini adalah buat si crushing. Dan yang grinding ini buat powder. Jadi kamu bisa ngebedain crushing itu dia ngubah ke bijian yang lebih kecil. Sedangkan yang grinding itu buat yang ke powder. Ya. Terus apa bedanya dengan milling, Bu? Nah, itu dia. Ntar dulu ya. Tunggu ya. Nah, terus di sini dijelaskan lagi perbedaan yang berubah-ubah. Ya, perbedaan yang berubah-ubah itu karena membingungkan ya kalau saya bilang di sini ya. Itu disajikan tabel 4.5. Di mana tipe peralatan penghancuran ya, yang si punyanya milling ya, comminution ini kan punyanya milling tadi kan kalimat ini ya. Itu didaftarkan pada permintaan penurunan ukuran umpan. Umpan itu bahan baku yang masuk ya. Terus unit Joule dan Giritori diketahui sebagai penghancur utama. Diketahui sebagai
Bentar ya. Diketahui sebagai penghancur utama dan dia dapat menerima kuantitas besar material yang rapuh hingga 2 meter untuk diameternya. 2 meter, jadi hingga diameternya mencapai 2 meter. Peralatan impak dan gulungan secara umum didesain untuk bongkahan 0,5 meter atau kurang. Adalah contoh penghancur sekunder. Jadi tadi yang unit utama adalah gyratory sama jaw ya, di sini kalimatnya ya. Ini kita bilang primary. Itu adalah jaw dan gyratory. Sedangkan yang sekunder tadi dia bilang di sini impact dan roll device. Ini yang buat sekunder. Oke. Lalu ada fan, ball, dan ring roll, dan attraction mill. Fan itu kesannya wajan, ball itu mangkuk, itu adalah cincin bergulung ya. Dan juga ada attraction itu kayak gesekan ya, penggiling yang bergesek ya. Biasanya digunakan untuk penghancuran halus atau penggilingan kasar. Sedangkan ball pada gambar 4.1 atau 4-1, rod itu batang ya, dan hammer mill berkecepatan tinggi adalah untuk media penggiling halus. Energi fluida mills melakukan penggilingan halus. Sebentar. Oh iya betul. Sorry ya. Saya pikir halaman yang mana? Kepikiran yang lain saya ya. Energi fluida mills melakukan penggilingan halus dan ultra halus untuk menghasilkan partikel yang sekecil 1 mikrometer untuk diameternya. Terus di sini combination teknik penggilingan mills ya, itu memiliki kemajuan bahwa energi teoritis membutuhkan ya. Oh, dibutuhkan ya. Sorry, ini kalimatnya salah ini. Dibutuhkan untuk mematahkan padatan yang diberikan dapat diprediksi secara akurat. Sayangnya, kurang dari 2% daya yang disediakan ke penggiling dipakai pada cara ini. Kesetimbangan hilang sebagai friksi dan hilang dalam bentuk panas. Lalu, prediksi akurat untuk konsumsi daya, jadi kayak penggunaan daya yang sebenarnya berapa sih gitu ya, membutuhkan sang ahli, expert, dan kerap dikombinasikan dengan uji laboratorium. Satu konsep teoritis itu nyata karena energi intrinsik dibutuhkan untuk menggiling, dihubungkan untuk meningkatkan luas permukaan, bahwa hasilnya konsumsi daya spesifik meningkat sebagai partikel yang menjadi lebih kecil. Lalu penggiling halus menggunakan lebih banyak kilowatt per kilogram produk dibandingkan penghancur primer. Oleh karena itu, kapasitas mesin menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebagai ukuran partikel yang menurun atau mengecil bahasanya. Konsumsi daya juga bergantung pada sifat kekerasan umpan, karena peralatan cocok untuk seluruh tipe padatan. Hubungan daya ditunjukkan tabel 4-5 untuk penggiling yang diberikan. Diterapkan pada rentang material secara prakteknya. Hubungan ini adalah perkiraan, digunakan hanya untuk desain awal, pendahuluan, dan tidak memiliki data spesifik. Oke. Konsumsi daya juga bergantung pada sifat kekerasan umpan. Karena peralatan cocok untuk seluruh tipe padatan. Oh, ini udah tadi ya. Suka kebalik ya. Mohon maaf ya. Jadi saya ulang lagi ya. Konsumsi daya juga bergantung pada sifat kekerasan umpan. Karena peralatan cocok untuk seluruh tipe padatan. Hubungan daya ditunjukkan tabel 4-5 untuk penggiling yang diberikan. Diterapkan pada rentang material secara prakteknya. Hubungan ini adalah perkiraan, digunakan hanya untuk desain awal, dan tidak adanya data spesifik.
Kehadiran bubuk atau tepung ya kalau kita bilang sini ya, mereduksi efisiensi mill sehingga unit yang paling modern untuk didesain untuk pengoperasian sirkuit tertutup itu aliran tinggi yang dipromosikan dengan bahan yang terlalu besar melewatinya. Produk komposit kemudian dipisahkan melalui pengayakan, cyclone, air classifier, pengendapan atau penyaringan. Padatan yang berukuran terlalu besar dikembalikan ke umpan. Sebagai pulverizer, pengendapan ini ya, seperti penggiling kompresi berputar dengan air classification, dan energi fluida penggiling menggabungkan ya, pemisahan ke dalam dasar desain. Informasi dalam tabel 4 strip 5 dan data harga pada bab 5 untuk paket penggilingan dengan operasi sirkuit tertutup. Dalam sebagian besar, efisiensi lebih tinggi jika padatan halus berada di dasar suspensi cairan, di bagian dasar ya, kayak memisah gitu loh antara cairan sama padatan, kayak kita mau minum kopi, bubuknya ada di bawah yang serbuk halusnya. Seperti umumnya digunakan ketika kelembaban tidak merusak produk atau pemisahan relatif tidak mahal. Jika produk akhir yang diinginkan adalah cair, jika produk akhir yang diinginkan adalah dispersi cair, the mills sering sebagai penggiling yang sama bagusnya dengan grinder. Nah, tadi kan mills itu dianggap berbeda dengan grinder dan crusher. Sekarang, kalau dia dispersi cair, maka di kinerja mill itu hasil kerjanya hasil kerjanya sama bagusnya dengan grinder. Gambaran konsumsi daya di tabel 4 strip 5 untuk penggilingan kering. Lalu mereka juga akan menghasilkan nilai konservatif atau nilai yang umumnya lah kita bilang untuk kondisi penggilingan basah. Operasi simultan lainnya mungkin di beberapa mesin yang diindikasikan pada tabel 4.5. Lalu juga ada pemanasan atau pendinginan dan pengeringan adalah tipikal contoh. Nyatanya karena efisiensi penggilingan yang rendah, pemanasan alamiah yang substansial dapat terjadi. Ini dapat membutuhkan pendinginan eksternal dari luar ya, dari bahan yang peka panas dan berbahaya. Dalam penggilingan bahan organik atau mudah terbakar, perancang sebaiknya selalu waspada potensi untuk ledakan debu. Informasi detail dari peralatan comminution tadi the mills, itu diikutsertakan pada paragraf yang sebagaimana itu disajikan di tabel 4 strip 5 ferry, yang mendiskusikan sejumlah produk komersial spesifik dan peralatan digunakan untuk menghancurkan atau menggiling mereka, the specific commercial product. Oke, ini mungkin kuliahnya agak boring lah ya, karena saya mendikte ya ceritanya. Jadi ini adalah paragraf yang menjelaskan dulu tentang grinder, mill, dan crusher. Baru nanti dari itu ngejabar untuk hal-hal yang lain. Jadi sebaiknya fokus dengan yang barusan saya utarakan. Kamu bisa mengulang kembali, mungkin ada beberapa kalimat yang saya salah ketik ya ketika mengucap ya. Jadi mungkin saya kesalahan ketika ngomong ya, keketik apalah ya, mungkin karena udah boring ya. Oke, jadi silakan dibaca kembali kalimat yang di atas ini ya, paragrafnya atas. Ini kan ibarat kata saya bilang adalah introduction atau pendahuluan dari materi crusher, mill, dan grinder. Dan disinilah inti dari apa yang mau dijelaskan di bawah. Mungkin ada jaw crusher, gyratory, terus kita nanti akan membahas tentang fluid energi dari milling ya, segala macam. Jadi tadi diulang lagi, di sini dia ada bahasa inti dari milling, nanti dia punya 4 kategori. Dan di situ juga ada bahasa primary-nya siapa, terus sekundernya siapa. Dan sebenarnya kan milling, crushing sama grinder. Jadi milling sendiri, crushing sama grinder sendiri ini tuh sebenarnya berbeda. Tapi pada penggilingan yang ujungnya pada kita mintanya dispersi cair, itu milling sama grinder bisa sama kualitas bagusnya.
Karena kita kan membedakan ya. Jadi kalau kita itu ibarat kata gini, dalam kehidupan sehari-hari kita punya biji-bijian ya, kita tumbuk atau kita tumbuk itu kan sebenarnya bedanya di ukuran meshnya. Setelah ditumbuk, apakah dihaluskan kembali untuk menjadi bubuk halus dan atau bubuk ultra halus, itu dikembalikan lagi kebutuhan dari para konsumen yang membutuhkan ya. Ini ball mill ya, coba mau lihat kayak apa sih ball mill. Ball mill itu bisa ngelihat di batuan ya sebenarnya sebelum dia mau diumpankan, jadi nggak butuh besar materialnya. Ini dianggapkan ball mill seperti ini. Karena belum pernah belum pernah ke ngelihat ball mill di sana ya, di perusahaan, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kayak bergerigi ya, nanti ada bahasanya di sini, bergerigi soalnya. Ini hanya beda warna cat saja ya, tapi yang lebih enak nih gambar yang ini karena ini ada materialnya di sini. Kalau ball mill mungkin bisa ngeliatnya di pabrik semen, tapi semennya itu bukan masuk ke pabriknya ya, jadi ada pre-treatment di awal. Jadi kita harus ngikutin orang lapangan ketika dia ngambil sampel. Dan itu saya belum pernah. Saya pernah kunjungan ke pabrik semen. Pabrik semen. Belum pernah ke pabrik semen. Jadi belum pernah memikirkan itu. Atau ke pabrik batu raja tapi unitnya pengemasan, jadi dia akan menggiling menjadi padatan yang halus ya, atau bubuk halus, tapi belum pernah ke unit itu. Jadi hanya masuk ke unit tiba-tiba langsung packing aja ya, itu dia ceritanya. Karena saya yakin juga yang dikirimkan semen batu raja yang ada di Palembang itu, saya menduga juga dia begitu mengirimkan ke arah Tarahan Lampung itu bukan dalam bentuk semen yang langsung jadi sebenarnya, yang langsung siap kirim, karena pasti dia akan cukup berbahaya karena pengiriman semen batu raja ke Lampung itu pakai kereta lokomotif, kereta barang yang warnanya hitam segala macam ya. Kalau dia bentuknya bubuk atau serbuk itu kan jadinya berterbangan ya, jadi saya rasa dia dalam bentuk bongkahan. Jadi nanti ada unit lagi yang di Tarahan itu untuk menghaluskan sehingga spesifikasinya sesuai dengan yang dijual di umumnya. Nah mungkin kamu nggak paham semen batu raja tuh kayak apa sih, gimana ya. Jadi setiap pabrik semen itu sudah membuat kayak aliansi ya kalau kita bilang. Jadi kalau di Sumatera itu ada semen Padang, terus semen batu raja. Jadi kesannya ya mereka adalah untuk mengakomodir kebutuhan yang ada di Sumatera. Lalu kalau misalkan di Jawa misalnya ada Holcim, Indosemen, terus semen merah putih dan kawan-kawan, dia itu daerah Jawa. Termasuk semen Bima, karena Jawa itu kan ada bagian ke arah ke arah mau pintu masuk selatannya dari Lampung, terus nanti dia ada daerah Jakarta, Jawa Barat, masuk ke Jawa Tengah itu untuk masuk ke daerah Jawa Timur lain lagi. Karena kalau kamu pernah mengelilingi petanya Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh lumayan besar provinsinya kalau dilihat ya, antara utara dan selatan juga. Nanti masuk ke Sulawesi, ke Kalimantan juga ada segmen tersendiri. Kalau tidak demikian ya mungkin akan terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi, yang seperti ada bahasa harga semen bisa 1 juta sampai ke Papua. Nah itu kalau yang di Sulawesi setahu saya ada pabriknya, yaitu anakan dari Merah Putih. Jadi mereka melakukan kalau di sekitar ada batu kapur itu menjadi potensi untuk pendirian pabrik semen ya. Ini untuk menjelaskan ball millnya dulu ya. Tapi sangat jarang sekali kawan-kawan yang mungkin kerja di perusahaan semen, saya sangat jarang sekali teman saya memfoto dirinya di belakang ball mill, atau memang ball mill itu keluar dari area pabrik ya, tidak ada di area pabrik itu, atau dia deket dengan batu kapurnya ya. Sempet kemarin juga yang di Purwakarta dia kayak melakukan ngasih bom atau bahasanya, meledakkan bebatuan ya. Jadi kedengeran kalau waktu itu ke KKN daerah Cirata itu damdum ya segala macam. Saya nggak tahu orang beneran ngangkat batu dari, kan itu kan kalau dibom kan dari atas turun ke bawah tuh ceritanya. Apakah yang dibawa itu dalam bentuk bongkahan atau dikecilkan, dan kurang tahu juga yang dikecilkan itu dia pakai crusher, dia pakai mill atau pakai grinder, karena saya waktu ngeliat sana tidak melihat ada peralatan, yang terlihat hanyalah truk-truk lalu lalang ya.
Ini dia. Kalau ini yang ada di buku-buku ya, mungkin kalau bisa melihat secara langsung bagus banget ini ya. Nanti kita coba cari rekanan yang di luar sana, mungkin bekerja di daerah pabrik, jadi bisa tahu gambar realnya kayak apa sih ya. Kalau gambar ini kan, nah ini kan tuh di unit. Jadi kalau berarti secara nggak langsung saya lihat beberapa di Jawa ini ada yang kayak pendulangan batuan dari sungai ya. Ini rata-rata sungai kalau gaya yang seperti ini. Ini bebatuan nih segala macam ya. Ini sudah jadi yang tingkatannya halus, ukuran seberapa yang dibutuhkan. Nah, di sini juga dia bisa memberikan informasi detailnya seperti apa ya. Ini rotary berarti berputar, dia ada bagian garis inputnya. Sini adalah untuk pengumpannya. Jadi umpannya itu diputar, ada screw soalnya itu ya. Kalau screw itu dia nanti ngulir ya ceritanya. Terus di sini ada bearing, ini mill headnya, frame, outline. Oke, ini bagian reducer mah 13A ini di sini dia. Oh, ini tombolnya saja ya, karena aktivitasnya ada di dalam sini. Jadi keluarnya seperti ini kelihatannya. Ini ada yang memberikan gambar dalam bentuk, oh bagus juga ya dia ya animasinya. Tapi kita butuh yang di dalamnya. Apakah dia bisa menunjukkan yang di bagian dalamnya? Jadi ini bergerak cepat, ini geraknya lambat, ini juga. Oke. Oh, dia tidak memberikan gambar animasi yang ada di dalam ya. Ya, kalau yang dalam kan tepung ya, bertebangan ya, wajar aja sih. Tapi kalau nanti ada yang animasi, kamu bisa cari di sana. Oke, tentang yang pendahuluan dulu ya dari ini. Bentar, tambah tabel lah ya, tabel 4.5 tadi belum dibahas ya. Ini kan gambarnya hitam ya, dulu nggak kelihatan ya. Ini tabelnya, coba dibesarkan sedikit ya, karena ini kan hasil scan ya. Oke, di sini dia bilang ada kriteria dan data untuk spesifikasi alat peralatan crushing dan mill. Jadi kalau misalnya, oh ini udah spesifikasi resume dari semua penjelasan kalau saya bilang. Karena sini ada jaw, giratory, impact, roll, rolling dan ini. Dan dia kasih tahu tipe crusher itu adalah jaw, giratory, impact dan roll. Grinder itu rolling sama disc. Jadi dibedakan di sini ya. Jadi nggak usah di ini ya. Crusher itu bisa si jaw, giratory, impact itu siapa aja, ada si hammer, rotor dan cage. Terakhirnya adalah roll. Sedangkan yang grinder ini adalah rolling compression, dia bisa ada ball, fan, dan ring roll. Terakhirnya adalah disc. Discnya ini lebih kepada gesekan, attrition. Oke, ini hanya pemilihan barang dan rata-rata ini mah kita tidak menghitung peralatan. Rata-rata kita order dengan spesifikasi sekian ya. Nah, jadi di sini ada maksimum umpan partikel ya, itu dia ada di 2 meter, ini 2 meter 0,3 ini. Jadi berarti kalau grinder mah lebih halus ya, karena di sini terlihat umpan partikelnya 0,08 meter. Secara nggak langsung ini 88 cm ya. Ini kan meter ke senti, meter senti. Oh, sorry 0,8 ya, hanya turun 10. Kapasitas ini rasio penurunannya jadi 8 di sini. Ini adalah kilogram per second ya. Terus ini bisa, kalau di girator itu bisa dia kasar ataupun intermediate ya, medium kalau kita bilang. Nah, terus apakah kepadatan kekerasan dari padatannya sifatnya, coba dilihat label A itu artinya apa.
bagus ya. Ini A itu ya kayak huruf kita ngasih nilai lah, A bagus, B itu sedang, yang C itu spesial di harga tinggi untuk menyelesaikan masalah, terus terbatas, E itu sangat dibatasi dalam hal ini, yang X itu tidak dapat diterima. Sini ya, kamu bisa baca sendiri karena ini hanya pembacaan data. Jadi kalau kamu mau pakai data ini, jadi misalnya ada perusahaan pakai jaw crusher ya, jaw crusher berarti umpannya kurang maksimum dia ada di 2 meter, keluarannya nanti dia rasio reduksinya itu maksimal ada di sekian. Jadi kamu bisa memperkirakan ya. Sini khawatirnya bisa saja kan suatu perusahaan itu salah memilih peralatan atau dia melakukan scale up. Scale up itu jadi dia bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi materialnya bagaimana? Karena kalau kita meningkatkan kapasitas suatu alat, maka nanti di sini akan bermasalahnya. Ya karena wadah kamu jadi lebih besar gitu kalau bahasanya mah ya. Nah, ini juga ada dia kasih tahu ya. Ini udah meresum ya, kalau nanti pembahasannya hanya lebih kepada kalimat ya, saya bilang. Jadi crushing grinding ini ada range-nya. Kalau crush ini padatan yang kasar ya, ini segala macam. Ada yang crushing, terus grinding. Yang grinding itu sampai 5 ya. Kalau yang crushing dia 2. Terus ada ini satuannya moh ya, MOH ya. 8 sampai 10 moh. Di sini hard materialsnya, ini medium, ini softnya. Bagian lunak atau yang lembut ya. Terus ini ada bagian yang kayak sebahan dengan kulit. Oke, terus juga tipe material yang diproses tuh semen itu nggak boleh masuk ke jaw crusher. Ya, di gyratory juga tidak boleh. Nah, kan X tadi tidak diizinkan, ya kan ya. Nah, berarti kalau kamu mau nyari jaw crusher di semen ya nggak ketemu ya. Terus kamu mau nyari jaw crusher di pembangkit listrik, ini kan coal ya, batu bara, nggak ketemu. Nah, itu dia. Ini semen, limestone ya, gypsum, kulit, limestone, mika, dan kawan-kawan. Karena tadi kan dijelaskan ada yang pemrosesan untuk yang di atas sini ya. Kita ulang sini. Duh. Dia menyimpan. Sebentar ya. Tadi dia bilang di sini ada. Oh, ini dia. Terus mana sih? Tadi dia bilang buat semen dan kawan-kawan. Ini dia. Ya. Jadi dia sudah sebutkan dengan bahasa paragraf ya kalau saya bilang, tapi kamu bisa lebih detail dengan membaca tabel ini. Ini juga masih, kalau yang ini ke mills. Kalau yang ini ke mills, jadi mills itu ke mills. Masih lanjutan grinder kok. Kebacanya saya mill ya. Tumbling rod, ini tumbling ball, vibrating atau stir ball mill ya, segala macam. Ini grinder, ini cutter ya. Ini grinder. Yang ini cutter. Jadi secara nggak langsung kalau kalimat ini mill itu masuk ke dalam grinder, bukan mill. Jadi tadi kan kita ngebahas crusher, mill sama grinder. Tapi di sini yang dijelaskan equipmentnya grinder, cutter, crusher sama grinder. Berarti mill itu ada di grinder ceritanya. Karena saya juga heran waktu mentranslate grinder sama mill kok sama ya. Jadi ternyata grinder itu mencakup mill juga. Oke, itu dulu materinya. Nanti saya lanjut lagi ke materi yang ada di bagian bawah ya setelah ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga tetap sehat meskipun banyak tugas, banyak ini. Tetap semangat.
Sampai jumpa lagi di channel Desius selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.